Welcome back everybody. Gue bilang juga apa? Saudara semua di seluruh Indonesia, Anda bisa tahu sendiri sekarang sudah nyata jelas banyak sekali dari prediksi investor di global, lembaga keuangan di dunia, pejabat-pejabat kita sudah sering mengatakan bahwa angka-angka mereka memberikan data-data secara global memberitahu bahwa ekonomi ini ya perlambatan ekonomi dunia ini pelan-pelan menuju ke masa-masa sulit, masa-masa tidak pasti, masa suram, masa gelap di tahun 2023. Gue bilang juga apa sudah dari tahun 2021 apa yang sudah saya sampaikan, saya prediksikan dan pelan-pelan menjadi nyata. Pembuktiannya makin hari makin nyata. Dan saya bisa katakan kepada Anda semuanya, dari data-datanya nanti saya sampaikan di sini menunjukkan bahwa tahun 2023 nanti adalah tahun gelombang rentetan pemutusan hubungan kerja, PHK massal di tahun 2023. Dari seluruh dunia bahkan sampai ke Indonesia akan terjadi PHK massal, rentetannya terus selama tahun 2023. Ya, inilah fakta-fakta yang tidak bisa kita elakkan dan akan terjadi nanti. Ya, kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ya atau pertumbuhan ekonomi global itu untuk tahun 2022 angkanya sudah direvisi lagi ya. Dari awal tahun itu berada di kisaran rentang 2,9 sampai 3,3%. Nah, akhir tahun ini itu sudah berada prediksinya atau rentangnya sudah berada di rentang 2,8 sampai 3,2%. Jadi sudah menurun perkiraannya. Dan nanti prediksi untuk tahun 2023 ya, rentang pertumbuhan ekonomi itu di kisaran 2,2 sampai 2,7%. Jadi di tahun 2023 makin menurun perkiraan pertumbuhan ekonomi global. Ini berarti sinyal, tanda-tanda bahwa akan terjadi banyak sekali usaha-usaha yang makin menurun produksinya dan menuju ke kebangkrutan dan PHK yang besar. Nah, sinyalnya pelemahan ekonomi global itu tercermin ya. Kita lihat dari angka yang Purchasing Manager Index yang kembali menurun di bulan November ini, melemah dibanding bulan sebelumnya ya. Nah, ini angka data ya PMI Purchasing Manager Global secara global ya. Kalau angka PMI ini dihitung di atas angka 50 berarti ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu di level yang ekspansif atau optimis ya. Ada optimisme, ekspansi usaha itu di atas 50. Tetapi angka indeks PMI itu, Purchasing Manager Index itu di bawah 50, berarti pertumbuhan ekonomi itu mengalami pesimistis di level kontraksi. Jadi PMI global datanya untuk bulan November itu di level kontraksi 48,8. Itu di November. Lebih rendah ya, yang tercatat dari bulan Oktober sebelumnya itu tercatat di posisi 49,9. Jadi ada penurunan 1%. Penurunan 1 angka. Nah, karena sejumlah negara di dunia ini yang negara-negara Amerika Serikat, China, UK, Jerman, negara-negara besar itu mengalami kontraksi PMI-nya pada bulan November kemarin. Jadi kita lihat China sudah 9,4, Inggris 46,5, Amerika Serikat 47,7, Jepang 49 dan Jerman 46,2. Nah, penurunan aktivitas kinerja manufaktur secara global ini itu dia merupakan imbas dari pelemahan indeks output. Nah, kenapa bisa indeks outputnya yang dia hasilkannya melemah? Karena banyak sekali muncul kekhawatiran dari sektor pabrikan ini, manufaktur ini terhadap proyeksi
pertumbuhan perekonomian ke depan. Mereka sudah memastikan bahwa kekhawatiran itu terjadi karena ada banyak ketidakpastian ekonomi, ya. Namun pertumbuhan ekonomi seluruh sektor manufaktur secara global itu, nah di ASEAN masih pada bulan November untuk sektor manufaktur ASEAN itu masih sedikit terjaga stabilisasinya, jadi belum sampai ke level yang pesimistis atau level kontraksi, masih terjaga di atas level di angka 50, jadi di level optimis ya, yaitu di posisi 50,7. Nah itu karena walaupun ada 3 negara ASEAN yang melemah ya di level pesimistis, tetapi sangat ditopang oleh begitu pertumbuhan indeks PMI dari negara Singapura, yaitu sudah 56 PMI-nya, Filipina 52,7, Thailand 51,1, dan kita Indonesia seperti konten saya sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa sudah kekhawatiran dari Ibu Sri Mulyani tanda-tanda penurunan karena Novembernya PMI kita sudah 50,3, mendekati di bawah 50. Nah, sedangkan yang paling rendah di ASEAN yaitu yang sudah memasuki level kontraksi, yaitu yang level pesimistis itu, yaitu Malaysia itu di bawah 50 ya, di 47,9, Vietnam 47,4, Myanmar 44,6. Nah, dari angka-angka ini, data-data ini menunjukkan bahwa ini bulan November. Desember juga kita lihat bahwa tren ekspor itu sudah melemah, berarti dunia sudah makin mengalami pelemahan ya. Ekonominya kita lihat ada karena suku bunga. Nanti pada 2 hari lagi pertemuan Federal Open Market Community akan memutuskan untuk menaikkan 50 basis poin lagi. Mungkin besok ada pengumuman inflasi Amerika Serikat, masih tetap di angka yang sangat tinggi, di atas 7%. Ya, konsensusnya melalui konsensus data konsensus prediksi dari lembaga keuangan itu sudah mengatakan inflasi ini agak menurun memang dibanding bulan Oktober, 7,7 year on year persen, sekarang di 7,4% year on year, itu menurut prediksi. Tetapi kita akan lihat nanti kenyataan pastinya diumumkan besok ya. Walaupun 7,4 atau di atas 7,4 mungkin tetap masih tinggi dari prediksi The Fed ya, Federal Reserve ya. The Fed memutuskan untuk tetap akan agresif ya, tidak ada yang namanya moderate atau dovish ya, tetap atau yang berkurang ya, tetap hawkish ya, agresif menaikkan suku bunga sampai level inflasi Amerika 2%. Jadi kalau masih 7 kan masih tetap agresif untuk menaikkan suku bunga. Ya, karena kalau kita lihat dari sisi inflasi pada tataran global itu masih terus meroket. Ya, di semua negara di dunia masih tetap meroket naik, merangkak naik terus. Ya, karena apa? Dipicu dari pertama-tama adalah terganggunya rantai pasokan, terutama pasokan energi ya, minyak, gas, BBM dan sektor energi dan pangan. Inilah yang membuat tidak bisa turunnya inflasi di seluruh dunia. Nah, kenapa? Karena pandemik ini belum selesai di beberapa negara. Ya, China masih tetap ada lockdown, dan situasi gejolak geopolitik, perang yang berkecamuk di Ukraina dan NATO dan bisa berpotensi ke Korea Utara, Jepang, China, Taiwan, dan lain-lain. Situasi geopolitik yang tidak kunjung usai ini, reda ini, membuat inflasi itu terganggunya rantai pasokan, inflasi itu tetap naik. Mungkin di tahun depan inflasi masih tinggi, dan ini akan membuat situasi yang paling parah, yaitu stagflasi. Inflasi tetap tinggi dan terjadi resesi. Ya, stagflasi, ya. Ekonominya stuck, inflasi tetap tinggi, daya beli berkurang. Nah, inilah yang bahaya, yang
yang akan terjadi nanti di tahun depan. Maka pemutusan hubungan kerja PHK itu pasti banyak berentetan di seluruh dunia. Bahkan kita nanti di Indonesia itu di tahun depan. Nah, sampai dengan sekarang ini, ya, data bulan Oktober, Oktober 2022, inflasi tertinggi di negara-negara di dunia, ya masih tetap tinggi seperti yang sekarang ini yang paling tertinggi di dunia, ya, itu negara asal pesepak bola Messi, Lionel Messi, Argentina itu 88%. Turki sudah agak melandai, menurun inflasinya 85,5%, Rusia 12,6%, Italia 11,9%, UK 11,1%, European Union, Uni Eropa itu 10,7%. Nah, lonjakan inflasi yang tinggi ini, ya, inilah yang kemudian direspon oleh negara-negara di seluruh dunia memberlakukan kebijakan tight money policy, yaitu kebijakan uang ketat dengan apa? Menaikkan tingkat suku bunga. Bisa kita lihat sampai dengan kita Indonesia tiap bulan ada rencana terus untuk menaikkan suku bunga di seluruh dunia. Karena mengikuti langkah kebijakan dari Bank Sentral Amerika, The Fed, menaikkan suku bunga, maka seluruh dunia mengikuti. Karena dengan cara itulah yang bisa menekan, menurunkan, memberikan tekanan pada inflasi. Ya, akhirnya tekanan terjadi terhadap perekonomian global juga menurun. Karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu ada krisis, ada kekeringan likuiditas. Nah, dampak lanjutan dari orang bilang the second round effect, yaitu tingkat inflasi yang tinggi ini juga akan dirasakan oleh semua negara, itu masalah stabilisasi neraca perdagangan. Ya, akibat ada terjadi penurunan permintaan ekspor, semuanya akan terjadi penurunan permintaan ekspor. Seperti kita, jangan selalu mengatakan, para ekonom atau pejabat mengatakan bahwa kita masih mendapatkan durian runtuh atau windfall. Itu tidak ada, saya katakan. Karena kita sangat tergantung oleh negara-negara maju. Uni Eropa, China, Jepang, Amerika Serikat, negara-negara itu perlambatan ekonomi mereka akan terjadi juga penurunan permintaan ekspor. Maka itu akan mengganggu neraca perdagangan kita. Dan ini bukan hanya terjadi di kita, di semua negara akan terjadi terganggunya neraca perdagangan itu. Selain itu juga pasar tenaga kerja global juga akan mengalami penurunan. Sudah pasti, karena PMI sudah menurun, output yang dihasilkan juga menurun, permintaan juga menurun, maka akan terjadi pasar tenaga kerja yang menurun, akan mengalami pelemahan dan penurunan semuanya. Upah real itu akan mengalami pelemahan, penurunan upah. Seperti data kemarin sekitar tanggal 3 Desember non-farm payroll, ya, upah di luar sektor pertanian di Amerika Serikat juga sudah mulai di angka stagnan, sudah nanti akan kedepannya akan mengalami penurunan upah. Karena itu memang desain yang mereka buat untuk ekonomi itu mengalami penurunan, ya. Nah, semua ini karena memang kebijakan dari tight money policy itu arahnya, tujuannya ke sana. Semuanya ekonomi itu akan mengalami penurunan. Jadi pasti akan berujung ke ujung-ujungnya adalah PHK. Karena ketidakpastian perekonomian global ini sudah pasti akan membuat semua sektor usaha itu akan memperhitungkan lagi. Bukan seperti di konten di Indonesia ada seorang yang pintar yang selalu bilang ekspansi terus, promosi terus, gencar-gencor. Ya, itulah cara berpikir dia. Padahal itulah seorang yang pintar katanya, tetapi ya karena dia tidak mengerti tentang makroekonomi. Dia hanya berpikir bahwa kalau promosi yang banyak, gencar-gencor marketingnya, maka akan mendapatkan pembeli.
ya, akan banyak omsetnya bertambah. Dia tidak mengerti bahwa kondisi di lapangan adalah beda. Kondisi makroekonomi dasarnya adalah jika sudah ketatnya uang, kebijakannya dilakukan oleh semua negara, dunia ini adalah globalisasi. Kita ini adalah semua itu seperti pandemik yang terjadi di negara Cina, merembet ke Eropa, kita mengalaminya. Ada solidaritas. Sana kena, kita juga akan kena dampaknya. Begitupun juga dengan sekarang ini ada inflasi, kita akan kena inflasi juga semuanya. Akan terjadi penurunan ekonomi, kita akan mengalami juga dampaknya penurunan ekonomi. Karena kita juga bukan negara yang berdiri sendiri, tertutup, tetapi kita saling globalisasi. Yang dikatakan juga perfect storm, badai yang sempurna, badai yang datang dari segala macam, ya, mulai dari pandemik, rantai pasok terganggu, ada geopolitik perang, seperti ini nanti gelombang PHK dan lain-lain semuanya, climate change-nya, likuiditas berkurang, itu akan dampaknya itu akan sama, kita juga akan mengalaminya. Badai itu akan datang sempurna dan kita akan mengalaminya. Tsunami itu akan datang dan kita Indonesia akan mengalaminya. Jangan mengatakan bahwa Indonesia terbebas dari resesi, tidak mengalami hal-hal yang seperti yang saya utarakan ini, tidak mengalami dampak PHK. Salah. Anda tinggal Anda keliru, ya. Anda perlu banyak belajar, ya. Anda punya wawasan masih di bawah kalau Anda berpikir seperti itu. Dunia globalisasi, tidak ada satu negara pun yang bebas. Hal ini sudah saya sampaikan di konten saya sebelumnya tahun lalu di sekitar bulan Februari Maret. Saya mengatakan tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa bebas dari krisis ini, bebas dari kondisi resesi, bebas dari badai ini, bebas dari yang sekarang nanti akan terjadi di tahun 2023 adalah badai PHK, rentetan gelombang PHK, penurunan ekonomi global itu. PMI sudah Anda bisa lihat sudah menurun. Di ASEAN sudah mendekati ya, kontraksi, angka-angkanya yang saya sebutkan tadi, kita sudah 50,3, itu tanda-tanda bahaya. Mungkin bulan Desember kita sudah di bawah 50. Apalagi di tahun-tahun depan kita sudah di level kontraksi. Maka PHK itu akan terjadi di Indonesia. Dampak dari PHK di dunia. Itulah namanya solidaritas. Masalah. Sama-sama suka, sama-sama senang, sama-sama susah, menderita. Yang sana menderita, kita juga menderita. Begitulah yang akan terjadi. Jangan mengatakan bahwa kita bebas sendiri. Tidak bisa. Anda buktikan saja omongan saya. Saya yang lebih benar apa si profesor orang pintar itu yang selalu mengatakan bahwa kita tidak kena resesi, ekspansi terus. Anda menyusahkan perusahaan orang lain. Ya, Anda gampang saja bicara, orang lain mengeluarkan duit tapi tidak ada hasilnya. Jangan asal bicara, pakailah knowledge, ya. Masa seorang sarjana bisa lebih pintar dari seorang profesor. Oke. Nah, tekanan itu yang membuat capital outflow keluar terus di Indonesia. Nilai tukar rupiah kita makin melemah terus. Jadi apa yang saya katakan 18.000 itu pasti akan terjadi. Ya. Anda percaya saya, mulai dari sekarang Anda siap-siap ganti investasi Anda dengan US dollar, karena itu hal yang pada tahun 97-98 pelemahan nilai tukar rupiah itu akan terjadi kembali lagi, terulang, sejarah berulang kembali lagi. Karena kita sudah mengalami akan terjadi penurunan ekspor. Dan berpotensi kalau ekspor sudah menurun, berarti kinerja ya, atau PMI, aktivitas pabrik manufaktur kita juga berpotensi membuat PHK. Pemutusan hubungan kerja menjadi dampak dari resiko-resiko yang terjadi di eksternal. Geopolitik, ya, resiko take money policy, ya, semuanya itu yang badai itu akan membuat PHK terjadi di Indonesia. Ya, makanya hal ini harus mendapat perhatian utama dari pemerintah, ya. Bagaimana cara untuk mengantisipasinya? Jadi pemerintah harus segera bagaimana daya upaya dilakukan. Walaupun hal ini mungkin tidak bisa dibendung, tetapi paling tidak bisa mengurangi dampaknya.
Nah, bagi Anda semuanya, solusi yang akan saya berikan kepada Anda adalah, ya tadi saya katakan bahwa tidak tidak ada yang lain selain US dollars. Itu saja. US dollar adalah safe haven. Karena orang kaya seluruh dunia sampai orang lapisan bawah tertuju kepada safe haven. Namanya juga safe haven. Yang paling aman investasi adalah US dollar. Ya. Yang berikut, jika Anda ingin uang cepat, ya, Anda ingin dapatkan penghasilan yang cepat, profit jangka pendek, ya kalau kondisi ekonomi yang sudah cenderung banyak PHK ini, saya kasih logika ya, kalau terjadi nanti di dunia dan di Indonesia di 2023, maka Anda mau usaha besar, usaha menengah, mikro, kecil ya, sama saja tidak menguntungkan. Yang pasti, orang kekurangan duit, siapa yang belanja? Banyak sekali yang berusaha. Jadi yang usaha banyak, yang belanjanya sedikit. Nah, jadi tidak berimbang. Anda ya kerja bakti doang. Ya cukup buat makan aja. Capek, tidak ada yang lebih. Ya, berpikirlah yang rasional. Nah, usaha yang paling bagus ya adalah Anda masuk ke pasar yang sangat liquid. Ya, pasar yang cair. Yang pasarnya secara global, yaitu Anda trading di futures market. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, baiknya Anda harus email saya. Karena kalau saya jelasin di tempat ini, Anda tidak jelas dan waktunya panjang. Anda harus email saya secara khusus, saya akan jelasin kepada Anda. Saya sediakan email saya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda segera email saya, ada email di deskripsi video ini, saya akan jelasin kepada Anda apa itu lahan basah, futures market itu, apa yang bisa menguntungkan kepada Anda di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini yang cenderung ekonomi akan gelap di tahun, tinggal 3 minggu lagi memasuki tahun 2023 ini. Segera antisipasi sebelum memasuki tahun 2023. Dan saya sudah katakan bahwa tinggal beberapa hari lagi, tanggal 15 sampai Maret 2023 akan terjadi market crash besar. Karena setelah pengumuman The Fed naikin suku bunga lagi 50 basis point menjadi 4,50% di akhir tahun 2022 ini, itu suku bunga yang sangat tinggi dan dampaknya itu akan terasa banget di tahun 2023. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan satu hal lagi, Anda yang sudah mengenal itu futures trading, yang sekarang lagi trading di broker-broker yang tidak berizin atau tidak berlisensi dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepti), tidak ada izin dari pemerintah Indonesia, itu namanya broker kagak jelas, broker gelap. Kalau broker kagak jelas, pemerintah sudah menghimbau, ya Bapepti sudah menghimbau, angkat tangan. Anda urus masalah Anda sendiri. Pemerintah tidak ikut campur tangan karena dia broker-broker seperti itu tidak mengikuti SOP, standar operation procedure dari pemerintah. Dia sesuka hati dia, peraturan-peraturan dia. Jadi kalau Anda trading di broker-broker kagak jelas itu, berarti apa? Anda masuk ke dalam mulut singa, harimau, serigala. Sesuka hati dia. Masalah di sini yang selalu, menurut pengalaman saya dari tahun 1998, pertama kali saya di dunia futures ini sampai detik ini, masalah itu adalah masalah di dalam penarikan dana. Jika Anda profit, kalau Anda hanya uang receh, dibalikin, akan diberikan. Tetapi jika Anda masuk dalam jumlah besar di broker kagak jelas itu, Anda profit besar. Selamat tinggal ya. Selamat tinggal untuk tahun 2022 ini. Anda berharap Anda akan diberikan fair dalam penarikan dana. Semoga Anda itu tidak terjadi sesuatu dengan Anda. Tapi saya kasih tahu menurut pengalaman, hati-hati. Oke? Sukses untuk Anda.